Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Wildan. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang properti, terutama mengenai legalitas properti. Alhamdulillah, hari ini kita resmi buat PT baru lagi untuk kita menjalankan bisnis properti. Nah, kali ini kita lagi ada di kantor notaris Bu Lia Amalia nih di Bogor. Kita akan tanya jawab mengenai proses legalitas di properti, terutama legalitas dasar seperti nanti membangun PT, AJB, BPJB dan lain-lainnya, dan tentunya juga mungkin perpajakan gitu. Nah, kita langsung saja perkenalkan notaris syariah kita bernama Bu Lia. Kepada Bu Lia, mangga. Ya, salam kenal. Saya Lia Amila, notaris Kabupaten Sukabumi, tinggalnya di Bogor. Ini saya lagi dengan Kang Wildan nih, alhamdulillah udah selesai PT-nya ya. Berapa lama Kang Wildan? Ekstra cepat, pokoknya ini rekomendasi banget di notaris Bu Lia Amilah ini di Kota Bogor ya, notaris Sukabumi tapi di Kota Bogor. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang tips-tips dan cara-cara. Mungkin masih banyak yang belum awam, orang-orang awam belum tahu Bu bagaimana mengurus legalitas dasar, terutama dalam proses jual beli properti, proses pengurusan properti, terutama di bidang legal dan perizinannya ya. Nah, pertama mungkin Bu, yang saya tanyakan, cara ngurus PT itu gimana ya? Mungkin masih banyak orang yang belum cara mengurus PT itu gimana, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lainnya gimana? Boleh Bu kita sharing-sharing ke teman-teman? Ya, jadi untuk mengurus PT itu syarat-syaratnya diantaranya itu adalah minimal 2 orang, itu terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris yang minimalnya itu boleh lebih dari itu. Terus syarat-syaratnya apa ya? KTP dan NPWP direktur dan komisaris. Setelah itu ada domisilinya ya. Setelah domisilinya juga ada jumlah modal dasarnya berapa dan jumlah modal setornya berapa, kemudian jumlah saham per lembarnya berapa nilainya gitu. Setelah itu nanti kita tuangkan dalam akte pendirian PT. Setelah pendirian PT-nya sudah selesai ditandatangani semua para pihak, lalu didaftarkan ke Kumham. Udah deh jadi SKPT-nya. Nah, itu apa aja nih Bu? Yang membedakan proses sekarang tuh apa sih Bu? Kan sekarang ada proses yang namanya OSS, terusnya nomor usaha NIB ya, nomor induk bidang dan lain-lain seperti KLBI. Agak sedikit berbeda kayak pengurusan. Yang bedanya apa sih Bu sekarang tuh? Jadi dari mulai tahun 2017 itu ada KBLI 2017. Kalau zaman dulu itu kan PT itu semuanya masuk jenis usaha itu kan, ke dalam satu PT itu bisa campur-campur semuanya. Kalau sekarang itu kita harus sesuai dengan kode KBLI-nya. Jadi berapa sih yang 5 digit itu kode itu kan mau usaha apa? Nah, kita dilihat di searching itu ada kode KBLI-nya, kita cari yang sesuai dengan jenis usaha yang mau dijalankan. Boleh berapa aja sih, tapi minimal 5 lah, jangan banyak-banyak juga ya, nanti kan bingung juga ya ngurusin perizinannya gitu. Soalnya kan per 1 kode per 1 izin gitu keluarnya. Seperti itu ngurusnya itu ya di OSS online. Apa sih OSS Bu? Online tuh online submission apa sih, coba lupa deh. Pokoknya cari aja deh searching. Nah, ini pengisiannya sekarang lewat online ya Bu ya? Ya, pengisiannya online. Jadi kalau dulu tuh namanya tuh SIUP TDP. SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Kalau sekarang itu namanya surat izin usaha. Jadi sesuai dengan jenis kode KBLI-nya nanti keluar 1 jenis izin usaha gitu. Kalau TDP dulu tanda daftar perusahaan. Sekarang itu namanya jadi NIB, nomor induk berusaha. Iya. Jadi itu udah keluar, udah deh selesai semuanya. Nah, ini contoh-contohnya yang udah jadi ya. Jadi prosesnya cepat juga, rekomendasi deh buat notaris. Yang pasti rekomendasinya buat teman-teman syariah, Bu Lia Amilah ini tuh sudah paham syariah. Karena beliau juga developer yang pastinya. Nah, ini jadi asik kita negosiasi, ngobrol, pemahamannya lebih asik karena punya dasar yang sama ya Bu ya. Terutama beliau komitmen menjadi notaris tanpa riba. Jadi nggak ngambil leasing, nggak ngambil dengan perbankan, yang lain-lain. Nah, ini rekomendasi buat teman-teman yang nyari notaris syariah. Bu, lanjut lagi ya Bu. Manfaat sendiri legalitas atau perizinan menggunakan PT dibandingkan yang nggak menggunakan PT itu apa sih kita manfaat buat PT itu? Dan apa yang perlu diperhatikan ketika kita buat PT? Ya, jadi pertama itu kenapa kita lebih aman gitu menggunakan PT, karena PT itu kan badan hukum ya, badan hukum itu terpisah dari
harta kekayaan pribadi. Jadi sebatas modal yang disetorkan ke dalam PT itulah tanggung jawabnya para pendiri. Jadi tidak, kalau misalnya terjadi masalah itu tidak sampai ke kekayaan pribadinya gitu ya. Jadi sebatas apa yang disetorkan ke dalam PT itu. Nah, itu kelebihannya. Terus secara hukum juga PT itu sudah punya undang-undangnya sendiri, akunnya sendiri, undang-undang PT ya, nggak ada di Indonesia. Nah, terus apa lagi pertanyaannya? Ya, yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan untuk bikin PT. Atau nanti kedepannya mengenai perpajakannya atau apanya. Kalau misalnya untuk PT ya memang lebih baik ngurusin PT karena kan perpajakannya juga ada laporan keuangan tersendiri ya kan. Jadi secara secara ini lebih aman juga gitu kan. Harus rapi tuh nanti ya kan laporan perpajakannya setiap tahun harus taat lapor pajak. Yang penting sih itu ya. Jadi kalau misalnya memang PT-nya belum ada penghasilan ya apa juga, yang penting lapor nihil gitu ya, jangan sampai tertunda, karena kalau tertunda itu nanti ada dendanya, lumayan tuh dendanya 1 jutaan. Jadi jangan sampai lupa ya. Setiap bulan Januari ya. Januari lapor tahun. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Tapi manfaatnya besar banget. Jadi ketika teman-teman nanti ngurus legal, nanti di sesi lain kita akan ngurus perizinan terutama ya. Ini akan selalu diikut sertakan, mau IPPT, izin lokasi, mau nanti setplan, mau apa, nanti dasar-dasar SK, PT, SIUP, yang sekarang NIB, yang semua itu akan selalu ngikut gitu, ngekor terus gitu, perpajakan dan lain-lain itu ngikut. Nah, kebermanfaatan yang pasti yang saya rasakan ya, dengan PT ini kita bisa berpikiran besar ya buat PT, buat proyek-proyek yang besar gitu. Nah, mungkin masih banyak lagi pertanyaan teman-teman, terutama tentang legalitas ya. Legalitas yang baik itu jual beli properti itu apa sih, bukan ada perbedaan, apa sih perbedaannya antara PPJB dan AJB? Mungkin masih banyak teman-teman yang belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan PPJB, apa yang dimaksud dengan AJB. Nah, ya, jadi kalau PPJB itu kepanjangan dari perjanjian pengikatan jual beli ya, artinya jadi sebelum terjadinya AJB dilakukan PPJB. Kenapa dilakukan PPJB? Kemungkinan ada syarat-syaratnya memang belum terpenuhi ya, seperti misalnya sertifikatnya masih di BPN, di proses pemecahan gitu kan, ataupun bisa juga karena belum lunas ya pembayarannya gitu, jadi secara bertahap nyicil juga belum bisa dilakukan AJB, makanya dibuat perjanjian pengikatan jual beli dulu PPJB antara pihak penjual dengan pembeli, yaitu untuk mengikat. Jadi kedua belah pihak itu sudah sering mengikat, tidak boleh lagi untuk yang satu menjualkan ke pihak lain, dan yang pembeli juga harus komitmen untuk tetap membeli sampai lunas gitu. Oke. Jadi pengikatan. Kalau AJB Bu apa Bu AJB? Kalau AJB ya akte jual beli. Artinya apa Bu? Artinya ya peralihan hak dari penjual ke pembeli ya kan. Jadi udah siap lah ya, transaksinya udah selesai, syarat-syaratnya udah terpenuhi, jadi langsung dibuatkan akte jual beli dan langsung balik nama ke si pembeli. Nah gitu ya, jadi yang belum bisa membedakan PPJB dan AJB tadi Bu Lia sudah menjelaskan, maka fungsinya PPJB adalah fungsi pengikat. Jadi sebelum akte jual beli, karena ada sesuatu dua hal yang belum bisa dipenuhi. Ketika AJB itu biasanya langsung dipenuhi ya. Nah, kita pengen tahu syarat AJB itu apa sih, membuat AJB Bu? Membuat AJB, syarat membuat AJB sama PPJB syaratnya sih sama ya. Jadi pertama itu adalah kita lihat si legalitas si data-data subjeknya dulu ya. Data subjek itu kan bisa terdiri dari perorangan ya kan, atau PT ya. Satu. Kalau misalnya perorangan bisa dilihat dari itu tuh suami istri, ataukah dari waris, asalnya dari mana nih pemilikannya itu kan. Kalau misalnya terdiri perorangan suami atau atas nama istri saja ya berarti persetujuan pasangan hidupnya gitu ya, suami istri itu KTP, NPWP suami istri. Kalau misalnya dari waris ya berarti ada surat kematian dan ada surat warisnya, bedanya ya. Dan ada 3 serangga itu ya. Itu kalau dari girik, kalau masih AJB atau girik ya. Tapi kalau misalnya sudah sertifikat, berarti langsung sertifikat aslinya saja. Nah, itu yang membedakannya ya. Karena sertifikatnya udah lewat fase, itu udah terlewati ya semua proses-prosesnya. Jadi persilnya semuanya sudah ada di sertifikat, jadi bagian bawah gitu. Iya. Gitu. Nah itu syaratnya teman-teman. Jadi transaksi itu akan beralih dari pemilik A ke pemilik B dibuktikan dengan namanya akta jual beli. Itu yang akta ya, percakapan ya. Peralihan hak itu adalah
dasarnya itu ya, ke jual beli. Nah, Itu bisa balik nama ke si pembeli ya kan. Itu bisa balik nama kepemilikan surat itu harus berdasarkan akta jual beli. Bu, masih ada yang bingung di lapangan itu. Ada yang namanya PPAT, ada yang namanya PPATS. Nah, ini bedanya apa sih, Bu? PPAT itu pejabat pembuat akta, jadi pejabat umum yang diangkat oleh kepala kantor BPN. Biasanya itu dia merangkap sebagai notaris ya, pejabat umum gitu. Tapi kalau PPATS itu biasanya camat. Camat, kenapa camat Itu. jadi notaris ya? Camatnya bukan jadi notaris tapi hanya PPATS. Oh, nyata. Pejabat pembuat akta sementara, pejabat pembuat akta tanah sementara. Kenapa ada PPATS? Karena tidak semua di wilayah itu ada PPAT. Oh, Jadi ada PPAT notaris ya, jadi diangkatlah camat itu sebagai PPATS. Tapi kalau di wilayah tersebut ada PPAT, apa tetap? Sebenarnya tidak berlaku lagi harusnya mah. Oh, gitu. Secara aturannya, jadi kalau udah ada PPAT umum gitu, PPAT umum yang bisa melakukan notaris itu, jadi seharusnya camat itu nggak bisa lagi, nggak bisa lagi jadi PPATS seperti itu. Tapi secara itu berlaku ya? Tapi masih ada ya, karena mungkin apa namanya, ya udah dari zaman dulu juga kali ya camatnya jadi PPATS, dan masyarakat juga taunya camat gitu ya. Kalau misalnya masih awal kan, oh ya bikin akte jual beli itu camat gitu. Bukan ke notaris padahal. Iya, padahal ke notaris gitu ya kalau sekarang itu pejabat umumnya. Oke. Bu, tadi kan kita ada perpindahan hak dari A ke B, tentunya akan menimbulkan pajak ya saat jual beli. Itu biasanya yang timbul pajak apa saja sih, Bu? Ketika AJB itu. Ketika AJB itu yang timbul adalah pajak penjual pertama. Pajak penjual itu sebesar 2,5% dari nilai transaksinya. Yang kedua, dari pihak pembeli itu ada BPHTB. BPHT itu bukannya dari bea peralihan hak atas tanah dan bangunan. Bea peralihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi setiap orang punya tanah, ya kan, dia adalah berhak wajib untuk membayarkan sebesar 5% dari nilai transaksinya gitu ya. Kalau di Bogor sih ada pengurangan dulu 60 juta. Bogor apa seluruh Indonesia? Di Bogor. Beda-beda karena tiap wilayah. Kalau misalnya di Jakarta lebih besar itu pengurangannya. Jadi ada nilai jual objek tidak kena pajaknya. Gitu. Kalau di Bogor tuh 60 juta ke bawah masih nihil. Masih nihil ya, nggak bayar ya. 60 juta ke atas sudah kena 5%. Tapi tetap validasi kan ya. Tetap harus dilaporkan ya. Ya. Ya, jadi gitu teman-teman, ketika ada peralihan hak itu pasti akan ada keluar biaya. Jadi biaya ini jangan juga dilupakan. Tentunya biaya pajak tadi ada biaya pajak penjual, ada biaya pembeli. Dan ini juga setoran pajaknya beda-beda ya. Ada yang BPHTB itu ke daerah dan PPH itu ke pemerintah pusat gitu. Nah, ini besarannya tadi udah disebut, PPH 2,5% kali nilai objek yang diperjualbelikan. Cuman kalau BPHTB ada keringanan 5% lebih besar, tapi dikurangi dulu 60 juta. Nah, itu bedanya nggak beda-beda jauh sih sebenarnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan karena ketika jual beli ya akan ada biaya tambahan. Dan yang pasti ada biaya tambahan buat notaris ya. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Jadi AJB. Ya, kalau nggak jadi nanti AJB-nya gitu. Nah, nanti kalau harga mah diskusin aja lah. Iya, sama Bu. Call me langsung nomor di sini. Nah, itu yang perlu legal dasar yang perlu diketahui. Mungkin masih banyak Bu yang belum paham ini keluar biaya apa, prosesnya gimana, caranya gimana, tadi udah dibahas tuntas. Mungkin satu lagi Bu, mengenai sertifikat ya Bu. Nah, ini saya pengen tahu cara ngurus sertifikat sendiri, terutama hak milik, atau Ibu tahu nggak jenis-jenis sertifikat ada apa saja, terusnya syarat-syarat buat sertifikat gimana, dan proses ngurusnya seperti apa biasanya tadi? Sertifikat maksudnya dari girik ya. Sertifikat dari girik. Ya, dari girik itu lumayan ribetnya, girik atau AJB sama aja sih ya. Itu dua-duanya artinya belum sertifikat, berarti ada proses pensertifikatan. Nah, proses pensertifikatan itu kalau dari tanah adat disebutnya konversi hak atau pengakuan hak ya. Nah, itu syarat-syaratnya lumayan banyak ya kan. Selain tadi yang syarat-syarat untuk bikin AJB itu KTP ya kan, KTP, NPWP, KK, surat nikah, terus sama SPPT ya, PBB, terus bukti lunas tunggakannya juga itu, sampai ini
warkah desa yang penting ya. Warkah desa desa. itu 3 serangkai itu tadi. serangkai. Apa aja itu 3 serangkai itu letter C. Terus yang kedua tidak sengketa ya, surat tidak sengketa sama riwayat tanah. Tuh ditambah lagi kalau untuk sertifikatan ditambah sporadik. Sporadik itu apa? Surat pernyataan penguasaan fisik tanah gitu kan. Jadi orang ini benar-benar menguasai fisik tanahnya ya, seperti itu. Terus dilakukan pengukuran sama BPN gitu kan. Jadi keluar nanti surat ukurnya berapa luas, nah itu yang akan dimasukkan ke dalam sertifikat itu sesuai dengan hasil ukur BPN. Kemudian dia tinggal ngajuin. Berkasnya apa aja tuh kan banyak banget tuh. Ya. Segumpal apa aja itu isinya? Isinya itu yang tadi gitu kan, KPP, KK ya, data-data subjek tanah, data-data subjek pemilik tanah, data-data objek tanah, PBB sama yang 3 serangkai itu sama yang warga-warga dari desa itu. Semuanya digabungin. Prosesnya normalnya gimana tuh Bu buatnya? Dari misal contoh ya dari giring tadi AJB untuk jadi sertifikat itu prosesnya gimana Bu? Tadi kan baru sampai pengukuran tuh. Iya, udah pengukuran. Kalau udah pengukuran ya udah nanti kan dimasukkan dalam AJB. Seluas hasil pengukuran itu ya, terus AJB-nya udah jadi, dibarengin dengan warkah-warkah desa itu. Masuk pajak-pajak ya, validasi tadi ya. Pajak-pajak, validasi semuanya masukin dalam satu belangko untuk proses pengakuan hak atau konversi hak. Prosesnya itu kurang lebih setahunan ya. Tahun ya, panjang. Panjang itu, panjang banget. Ini sabar banget nih kalau tanahnya masih girik. Prosesnya panjang. Kalau nggak mau ribet udah call me aja deh. Nah itu. Serahkan keputusannya gitu. Yang penting aja. Ya, biar selesai. Jadi prosesnya perlu diperhatikan tuh surat-surat dasar tadi ya, yang namanya tidak serangkai, surat objek. Oh, dijelasin ribet banget soalnya kan. Penjelasannya panjang, tapi kalau pengen simpel katanya kata notaris, serahin aja notaris. Tapi yang perlu diperhatikan terutama misal di wilayah Bogor ini memang prosesnya sedikit panjang teman-teman. Jadi harap sabar, kadang-kadang kan kok ngapain nih developer pasti pakai PPJB, bukan karena prosesnya. Kita pun ada one marking dari notaris. Kan lagi proses ke BPN-nya ini memang panjang banget. Lagi zaman COVID sekarang ya. Namanya COVID semua serba online, serba janjian-janjian, kalau nggak masuk antriannya juga bisa dari pagi banget ya. Iya betul. Nah itu teman-teman cara ngurus legalitas di notaris. Tapi kalau pengen simpel mah call aja deh Bu Lia. biar lebih konsen aja udah. Konsen terhadap manajemen dan lain-lain lah. Tapi ini pengetahuan dasar yang memang harus dimiliki bukan hanya untuk developer. Siapapun yang melakukan perjanjian atau perjanjian jual beli atau transaksi jual beli, kita perlu mengetahui kaidah-kaidah ini karena memang ini dasar banget. Ya kita lebih baik ribet di awal dibandingkan nanti ribet selamanya gitu. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Ini sesi tentang legalitas, bagaimana kita cara menguras legalitas langsung dengan narasumber notaris langsung. Nanti kita akan bahas lagi ke sesi-sesi yang lainnya seperti perizinan dan lain-lainnya. Terima kasih Bu Lia banyak memberikan informasi dan ke kita. Ya, PT IFAS-nya. Ya ini PT baru, alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa makin berkembang. Sekali lagi buat teman-teman yang nggak mau ribet, saran saya yang ngobrol aja dengan notaris. Insya Allah salah satu notaris yang saya rekomendasikan yang sesuai dengan syariah pun yang ke Bu Amalia di Kota Bogor. Terima kasih banyak Bu ya, mohon maaf terganggu. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa ya di like, di subscribe, komen, kalau bisa di share juga biar manfaat ini bisa banyak memberikan manfaat untuk banyak orang mengetahui tentang ilmu-ilmu properti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.